Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 9991000 BLOOD Spirit. Bab 999. Bukankah ini sudah ditutup? Ups. Landon Sen langsung bereaksi, dia lupa satu hal. Setelah kultivator iblis tingkat transformasi mati, bahkan jika tubuhnya dihancurkan, rohnya masih ada di sana. Meskipun kekuatan jiwa tidak sebaik kekuatan tubuh, itu sudah cukup untuk bunuh diri jutaan kali. Kera raksasa Qingshan baru saja memukul pukulan terakhir Thunder Light Beast, tidak hanya tubuh hancur, tetapi roh itu agak rusak, jadi itu diam untuk sementara waktu. Siapa yang tahu selama periode waktu ini bahwa darah dagingnya sendiri ditelan oleh manusia fana kecil, dan pihak lain tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk membuat roh seseorang sepertinya tersedot. Landon Sen masih terbenam dalam kesakitan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa melarikan diri. Kelompok roh cahaya keemasan itu dalam suasana hati yang sangat buruk, tubuhnya hancur, dan rohnya terpisah, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik merebut rumah. Kalau tidak, jiwa akan melarikan diri dan menghilang setelah terekspos di dunia untuk waktu yang lama. Jin Guang memeriksa Landon Sen dengan indera spiritualnya, dan mengutuk, sampah, basis kultivasi begitu sampah. Tetapi saat ini hanya ada Landon Sen di sekitarnya, dan roh kera besar tidak punya pilihan. Bukannya dia tidak bisa menangkap monster lain di lembah yang bergemuruh, tapi setelah merebut binatang iblis, kecerdasannya akan rusak. Selain itu, monster bukanlah monster, yang sangat merepotkan dibandingkan dengan manusia. Jin Guang sangat kesal, setelah merebut manusia, tingkat budidayanya akan menurun, dan tingkat penurunan ditentukan oleh tingkat budidaya yang dijarah. Landon Sen tidak mampu menumbuhkan seni bela diri di dunia maya, yang berarti bahwa tingkat kultivasinya hanya bisa berada di dunia maya setelah merebut rumah. Jin Guangqi meledak, tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia adalah kultivator setan tier 10 yang luar biasa, siapa yang akan berubah menjadi sampah. Tidak ada pilihan, Jin Guang tidak punya pilihan selain menelan. Setelah merebut rumah, tidak akan ada hambatan di basis kultivasi. Jika Anda kembali berkultivasi, masih ada harapan untuk mencapai tahap Naschen Soul di antara para biksu manusia. Nah, itu adalah kehormatanmu untuk menjadi tubuh kaisar. Setelah berbicara, Jin Guang terbang menuju kepala Landon Sen. Tetapi pada saat ini, mutasi terjadi lagi. Saya melihat awan darah menyembur keluar dari perut bagian bawah Landon Sen, menutupi cahaya keemasan, terus-menerus merobek cahaya keemasan, dan menghisapnya ke arah dada Landon Sen. Darah. Tubuh roh darah. Seru Jin Guang dengan ngeri. Jin Guang tidak pernah menyangka bahwa manusia mungil ini memiliki tubuh roh-roh darah yang sangat langka, dan bahwa cahaya darah adalah energi roh darah. Ki roh darah dapat menelan jiwa, dan itu adalah musuh jiwa. Setelah Landon Sen meminum esensi dan darah Great Mountain Great Ape, roh darah Ki di tubuhnya terangsang. Kulit di seluruh tubuhnya memerah, dan semakin banyak roh darah Ki muncul dari perut bagian bawah, seperti tangan besar, memegang dengan kuat cahaya keemasan di penjara dan ditarik ke tubuhnya. Tidak. Jin Guang tidak bisa menahan diri, dan hanya bisa menonton ketika dia dihisap oleh tubuh Landon Sen. Dalam sekejap, masa aura roh darah menarik roh kera besar Qingshan ke tubuh Landon Sen. Ah! Landon Sen meraung kesakitan, merasa bahwa kekuatan aneh menyatu dengan tubuhnya, darah mendidih, kulitnya seperti pisau yang tak terhitung banyaknya yang memotong tubuh, dan arwahnya agak longgar. Perasaan ini berlangsung selama 10 menit. Adegan yang sulit dipercaya muncul setelah rasa sakit yang hebat, dada Landon Sen benar-benar kental dengan pola kera emas dengan mulut lebar dan taring, hampir persis sama dengan semangat kera besar Qingshan. Landon Sen penuh keringat, dia melihat pola kera emas di dadanya, terkejut dan senang. Kali ini aku benar-benar mengambil hidupku kembali. Dia harus mengagumi nasibnya. Xuan di Qian Yuan Lu, benar-benar tidak mengadu, tubuhnya telah menelan dan menyerap roh kera besar Qingshan, dari tubuh roh darah ke tubuh peri roh darah. Landon Sen menyentuh pola kera emas di dadanya, sangat panas, dan merasakan kekuatan yang sangat kuat menyegelnya. Jiwa roh telah sepenuhnya berasimilasi dengan tubuhnya, dan Landon Sen bahkan merasa bahwa ada jejak darah kera besar di tubuhnya, perasaan ini sangat jelas.
Ada catatan dalam catatan Suandi Qianyuan bahwa tuan rumah tubuh abadi roh darah dapat memperbaiki esensi dan jiwa dari 9 jenis binatang surga dan roh bumi, dan dapat menguasai 9 perubahan roh darah dengan sendirinya. Kekuatan gaib ini tidak dapat diprediksi. Landen Sen datang untuk mencoba, dan jantungnya bergerak, pola kera emas di dadanya bersinar cerah, dan kekuatan segel dimenangkan sementara. Adegan yang luar biasa terjadi. Ledakan. Tubuh Landen Sen tiba-tiba membengkak dan dia berubah menjadi kera raksasa setinggi 50 meter, dengan mulut lebar dan taring, keagungan, dan rambut emasnya persis sama dengan kera besar. Sial. Landen Sen tertegun, dia berubah menjadi kera besar di Qingshan. Melihat apa yang tampak seperti setelah berubah menjadi kera raksasa, Landen Sen terkejut dan tidak bisa menambahkannya. Ternyata 9 perubahan roh darah hanyalah teknik transformasi. Mengepalkan tinjunya yang berbulu, Landen Sen merasakan kekuatan tak terbatas memancar keluar dari tubuhnya yang bisa menghancurkan segalanya. Kera besar Qingshan yang sebenarnya tingginya beberapa ratus meter, tetapi hanya sekitar 50 meter setelah ia mengubah dirinya, yaitu seukuran Ultraman. Meskipun kemampuannya tidak sebagus 1/1000 kera besar Qingshan yang asli, Landen Sen merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika master tahap akhir dari ranah virtual ada di depannya, Landen Sen pasti akan roboh. Namun, ada kelemahan yang jelas, setelah berubah menjadi kera raksasa, esensi sejati dikonsumsi terlalu cepat, hampir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah sekitar 20 detik transformasi, semua esensi sejati dalam tubuh Landen Sen akan habis. Landen Sen menarik 9 perubahan roh darah dan segera memulihkan tubuhnya. Hahaha. Landen Sen tertawa liar, yang terlalu NB. Dengan kekuatan magis semacam ini, siapa yang ditakuti Lin Haitianshan? 9 perubahan roh darah juga terkait dengan kekuatan diri sendiri, semakin kuat teknik perubahan ini. Butuh waktu lama bagi Landen Sen untuk menenangkan kegembiraannya dan menatap telur emas di sisi lembah. Telur emas ini tingginya lebih dari 1 meter dan persis telur dari Thunder Light Beast. Mungkinkah binatang guntur kecil akan menetas dari telur ini? Landen Sen melompat di depan telur emas dengan satu kaki dan membelainya. Retak. Bahkan ada busur emas jatuh di permukaan kulit telur. Landen Sen mencobanya. Telur emas ini tidak dapat masuk ke dalam cincin penyimpanan. Selama masih hidup, tidak bisa masuk ke dalam ruang penyimpanan, menunjukkan bahwa ada kehidupan dalam telur emas. Pada saat ini, Landen Sen memiliki ide yang luar biasa dalam pikirannya. Bayangkan bahwa tanduk perak, kepala ular, tubuh harimau, ekor macan tutul, kilat emas melonjak di seluruh tubuhnya, dan guntur cahaya bis yang luar biasa begitu menakjubkan. Jika dia bisa menaklukkan satu, bukankah itu tak terkalahkan? Belum lagi, ide ini sangat mungkin. Buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Sage Naga Api memiliki catatan menundukkan binatang buas. Tampaknya teknik kontrak darah dapat digunakan untuk membuat binatang mengenali tuan dan menggunakannya untuk penggunaannya sendiri. Wajah Landen Sen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, kali ini sepertinya menjadi berkah tersembunyi. Berbaring di tanah di lembah adalah tubuh Great Mountain Great Ape dan Thunder Light Beast. Bahkan jika mereka mati, aura mereka masih luar biasa. Pertarungan keji barusan telah menyebabkan terlalu banyak gerakan, dan monster-monster di seluruh lembah bawah tanah mungkin telah tersebar. Selama nafas kedua binatang buas belum sepenuhnya hilang, tempat ini harus aman untuk saat ini. Formasi Dewa 9 Naga yang diserahkan di Thunder Canyon menyegel 90% dari kekuatan kedua binatang buas, dan mereka mampu bertarung dengan sengit. Jika 9 naga yang diberikan arai dewa dihapus, kekuatan sebenarnya dari dua binatang buas itu tidak terbayangkan. Masalahnya sudah selesai, Landen Sen tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk mengobati cedera kakinya terlebih dahulu. Dia mengeluarkan sekotak jarum perak dan memasukkannya ke titik akupuntur kakinya, lalu mengeluarkan rumput roh dan mengunyahnya dan mengoleskannya pada luka. Landen Sen mulai merawat lukanya sendiri. Bab 1000 Move Order. 2 hari kemudian. Cedera kaki Landen Sen benar-benar pulih, dan semua yuan sebenarnya yang dia konsumsi juga telah pulih. Untuk jaga-jaga, dia juga mengisi sayap armor perak sekali. Di pagi hari, beberapa burung iblis mulai berputar-putar di atas lembah. Kesadaran aura binatang buas sangat kuat. Sebelumnya,
sangat ketakutan bahwa kera raksasa Qingshan dan petir cahaya guntur memancarkan aura yang menakjubkan dan tidak berani mendekatinya. Tetapi kedua binatang itu mati selama 2 hari, dan aura itu berangsur-angsur hilang. Dukun. Raungan beberapa burung monster raksasa tiba-tiba datang dari langit. Burung-burung monster ini telah menemukan bahwa 2 binatang purba di bawah ini telah mati. Daging dan darah binatang buas surga dan roh bumi adalah pelengkap super bagi burung-burung pemangsa ini. Meskipun kera raksasa Qingshan dan Thunder Light Beast telah mati selama 2 hari, masih ada nafas menakjubkan yang tersisa di lembah, dan burung iblis di langit tidak akan berani turun untuk sementara waktu. Landen Sen membuka matanya dari meditasi, dan cepat atau lambat burung-burung di langit akan terbang turun dan harus meninggalkan tempat ini. Terbang jauh dengan baju besi dan sayap perak kemungkinan akan memicu pelacakan burung iblis di langit, tetapi itu bahkan lebih berbahaya. Kelompok gagak api sebelumnya adalah contoh yang baik. Di lembah berbentuk busur terbuka ini, Landen Sen telah menemukan sebuah gua, yang terletak di dinding batu semak-semak di sebelah kanan, di mana ia dapat bersembunyi di sana sementara waktu untuk menghindari ancaman. Alasan mengapa saya tidak menemukan gua ini sebelumnya adalah karena pintu masuk gua ditutup. Karena pertempuran antara 2 binatang raksasa 2 hari yang lalu, serpihan batu di pintu masuk gua runtuh, dan bentuk embrionik dari pintu masuk gua itu samar-samar terungkap. Landen Sen mengeluarkan Broken Dream Knife dan menebasnya dengan liar di pintu masuk gua. Boom! Serpihan batu itu terbang, dan sebuah lubang setinggi 2 meter muncul di depannya. Sebelum burung iblis di langit bisa terbang turun, Landen Sen segera mengambil telur emas dan memasuki gua. Gua itu begitu dalam sehingga Landen Sen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu adalah tempat harta yang dijelaskan dalam buku pegangan sage naga api. Tanpa pikir panjang, Landen Sen membawa telur emas di punggungnya dan berjalan menuju kedalaman gua. Gua itu berliku dan berputar, dan Landen Sen telah berjalan lebih dari 10 mil, tetapi dia bahkan tidak menemukan monster atau bahkan binatang buas. Landen Sen menduga itu mungkin karena lembah bawah tanah ini adalah tempat peristirahatan Thunder Light Beast, sehingga umumnya tidak berani memiliki monster yang berani melangkah ke tanah Thunder Light Beast. Ditambah dengan pertempuran mengerikan 2 hari yang lalu, bahkan monster paling kuat pun akan ditakuti. Landen Sen berubah dari berjalan ke berlari, berjalan melalui gua selama 5 atau 6 jam, kedalaman gua mengejutkan Landen Sen. Perkiraan arah tampaknya mengarah ke pinggiran Thunder Canyon. Setelah 2 jam, Landen Sen akhirnya sampai di ujung gua. Gerbang batu besar berdiri di depan Anda, dinding-dinding batu di sekitarnya berwarna merah gelap, dan suhu di tempat ini sangat tinggi. Landen Sen tiba-tiba ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Thunder Canyon di tahun-tahun awal, dia jatuh ke kolam dingin, menemukan danau lava bawah tanah di bawah kolam dingin, dan menemukan kamar batu. Pada saat itu, basis budidayanya terlalu lemah, dan ada batasan di luar simen, sehingga Landen Sen tidak pernah masuk. Landen Sen pada dasarnya dapat menilai bahwa sisi lain dari gerbang batu ini adalah ruang batu di mana kolam dingin awalnya rendah. 8 pencapaian ruang batu ini adalah ruang batu Suandi yang disebutkan dalam buku pegangan Santo Naga Api. Pintu batu di depannya disembunyikan, dan Landen Sen tidak berani mendorong pintu, dan mengeluarkan boneka mumi yang sudah lama tidak digunakan dari cincin penyimpanan. Boneka mumi ini diperoleh dari dunia duni, dan dapat dimanipulasi dengan jam mayat untuk memberikan beberapa perintah sederhana. Karena kekuatan tempur hanya pada tahap pertanyaan akhir, Landen Sen tidak pernah menggunakannya setelah itu. Itu sangat berguna sekarang. Landen Sen mengguncang jam mayat dan memberi perintah. Boneka mumi membanting gerbang batu dan bergegas masuk. Adegan di simen tiba-tiba muncul di depannya, dan itu memang kamar batu. Ada lebih dari 30 patung batu humanoid di ruang batu, baik memegang pedang panjang atau memegang pisau tajam tombak panjang, setiap patung batu memancarkan napas yang aneh. Selain itu, ada sejumlah besar mayat di bawah tanah yang padat di kamar batu, seperti tulang manusia. Saya tidak tahu berapa lama mereka telah mati. Landen Sen menyipitkan matanya, seperti pemandangan yang telah dia lihat sebelumnya. Seseorang di ruangan batu ini seharusnya datang untuk berburu harta karun sebelumnya. Melihat tulang-tulang di tanah, Landen Sen bisa menilai bahwa orang yang meninggal itu mungkin dari Wenjing dan Huajing Wuxiu. Ledakan. Bisa jadi orang luar menerobos, dan gajah batu besar dan kecil di ruang batu tiba-tiba bergerak.
Lebih dari 30 patung batu humanoid mengacungkan senjata di tangan mereka dan memotong boneka mumi itu. Engah. Kecepatan patung batu itu luar biasa. Boneka mumi Landen Sen dipotong menjadi dua oleh patung batu tertentu dengan kapak. Darah hijau mengalir ke seluruh tanah, dan sejumlah besar jiwa terbang keluar dari otak boneka itu. Masing-masing patung batu ini mungkin memiliki kekuatan tahap tengah dan akhir dari dunia transformasi. Melihat bahwa tubuh boneka mumi dipotong menjadi dua, Landen Sen merasa sedikit sakit, meskipun boneka itu tidak kuat, namun nyaman untuk digunakan. Patung-patung batu yang bergerak itu tidak berarti keluar dari ruang batu, asalkan mereka tidak masuk ke ruang batu, patung-patung batu itu tidak akan menyerang orang. Landen Sen berdiri di luar ruang batu, dan patung batu itu tidak akan mengganggu. Dia memperhatikan detail, jiwa yang keluar dari otak boneka mumi diserap oleh patung batu. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa patung batu ini juga boneka yang mengandalkan kekuatan jiwa untuk mempertahankan tindakan mereka. Landen Sen mengeluarkan cermin harta karun Yuyang dari cincin penyimpanan. Retak. Tiba-tiba, busur putih tebal seperti tali menghantam cermin, dan itu menghantam banyak patung batu seperti cambuk. Nyah. Hanya dalam sekejap, sejumlah besar udara putih keluar, dan patung batu tiba-tiba berubah menjadi serpihan batu dan menyebar di tanah. Jiwa hancur, dan semua patung batu jatuh, hanya menyisakan patung batu biru di tengah. Patung batu Cian ini diukir oleh seorang biarawan setengah baya. Patung-patung fitur wajahnya seperti hidup. Tidak ada senjata di tangannya, dan dia mengenakan jubah. Itu terlihat luar biasa, memberi orang perasaan bahwa orang tidak bisa tidak menghadapinya. Dia juga memegang token di tangannya. Landen Sen memastikan bahwa tidak ada bahaya lain di ruang batu sebelum perlahan-lahan masuk. Melihat gajah batu di depannya, hati Landen Sen bergerak sedikit. Bukankah orang dari patung ini adalah Kaisar Xuan yang legendaris? Sulit membayangkan alam seperti apa Kaisar yang mendalam itu. Ada kemungkinan bahwa formasi-formasi Dewa Sembilan Naga yang dapat digunakan di ngarai yang menggelegar ini bisa menjadi peri legendaris. Landen Sen memeriksa ruang batu lagi. Ruang batu itu kosong, tidak ada yang lain, dan tidak ada lorong rahasia seperti interlayer bata biru. Akhirnya, Landen Sen fokus pada token di tangannya di patung itu. Dengan hati-hati mengambil token dan melihatnya. Token itu sangat sederhana dan biru abu-abu, dengan simbol dan cetakan yang terpatri di atasnya. Di tangan, Anda bisa merasakan gelombang kekuatan yang aneh. Perintah bergerak yang hebat. Hati Landen Sen bergetar. Dia kebetulan melihat ini di Qian Yuanlu milik Kaisar Xuan. Perintah pengalihan besar adalah tanda untuk transmisi, sangat berharga. Pada zaman kuno, itu dianggap sebagai harta super untuk melarikan diri. Menurut catatan Kaisar Qian Yuan dari Kaisar Xuan, selama Great Move Order diaktifkan, pemegangnya sendiri dapat berteleportasi ke tempat manapun di dunia ini di sebuah benua, terpisah ratusan miliar mil. Tapi perintah langkah besar hanya bisa diaktifkan sekali, dan daya akan hilang. Landen Sen tidak bisa membayangkan kekuatan benda semacam ini. Meskipun dia ragu, dia masih dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun ruang batu kaisar yang dalam ini tidak seperti permata dalam imajinasi Landen Sen, tatanan pergerakan besar ini saja sudah cukup untuk bernilai harta apapun. Berbagai peluang yang dipanen di Thunder Canyon membuat Landen Sen sangat puas, kekuatannya melonjak lebih dari sedikit, dan sudah waktunya untuk kembali sekarang.